Perkenalkan, nama saya Nurmala Istiqomar, perwakilan dari kelompok 7 yang beranggota 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurmala Istiqomar, yang kedua Selvi Amalia Sari. Kami di sini akan membaca materi dengan judul Hukum Islam terkait keluarga. Saya di sini akan membaca materi yang pertama. Fungsi keluarga. Pernikahan dengan menyatukan dua individu yang berbeda jenis kelamin dan berbagai perbedaan atau makhligi. Keluarga rumah tangga yang damai dengan cinta dan kasih sayang apabila tujuan pihak melebur menjadi satu dengan tujuan dan pusing-pusing pernikahan berfungsi dengan baik. Maka di situ akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna memiliki budaya yang dibangun atas dasar pengalaman dan nalar, serta disempurnakan oleh ajaran agama, menjadikan pernikahan bukan hanya menjadi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga sebagai pemuliaan atas kemanusiaan. Pernikahan atau keluarga memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan umat manusia, antara lain 1. Fungsi religius. Berkeluarga memacu pada pemerintah agama untuk membangun dan membentuk keluarga harmonis. Berkeluarga merupakan suatu tasyik Nabi yang harus diikuti serta dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Fungsi keagamaan ini terutama untuk mencegah manusia berbuat haram atau zina. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah dewasa, lahir dan batin, dan pula memiliki kesanggupan untuk membina keluarga, maka dianjurkan untuk serta melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. 2. Fungsi biologis. Kebutuhan seks merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia. Ini apabila tidak disalurkan sebagai mestinya akan menimbulkan perzinahan yang menimbulkan dampak negatif bagi yang melakukannya. Islam sendiri sangat mengecam pada orang-orang yang berbuat zina. Dengan adanya pernikahan, maka dapat menyalurkan kebutuhan tersebut. Pernikahan membina kesempatan untuk dua insan yang berbeda jenis kelamin untuk menghasilkan secara aman, halal, dan bermartabat. 3. Fungsi reproduksi. Pernikahan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan fungsi. Ini sangat penting karena ini akan menjamin kelangsungan generasi manusia. Dari waktu ke waktu yang tua akan semakin tua sehingga suatu saat akan meninggal dunia, kemudian akan diganti oleh generasi penerusnya sebagai hasil reproduksi melalui pernikahan. 4. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis menunjukkan bahwa keluarga merupakan suatu ekonomi aktivitas dengan fungsi ekonomis berkait dengan pencarian pembinaan usaha dan perencanaan anggaran belanja, pengolahan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral. 5. Fungsi psikologis. Kualifikasi psikologis yaitu fungsi yang membuat kedua belah pihak merasakan ketenangan dalam hidup bersama dengan keluarga, suami, istri, dan juga anak-anak, menjadi penyemangat, pengayoman, motivasi untuk kebaikan. Tempat masing-masing dapat berbagi dan mencurahkan segala hal yang dialami, baik kondisi suka maupun duka. Ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangga ini diharapkan terwujud dalam sebuah pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30. 6. Fungsi eduktif. Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua keanggotaannya, di mana orang tua memiliki peran yang sangat cukup penting untuk membawa anaknya untuk kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi efektif maupun self, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual, profesional. Pendirian keluarga dalam Islam didasarkan pada Quran surat At-Tahrim ayat 66 menjelaskan juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas maupun secara reduksial tertuju pada kaum pria, tapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju pada laki-laki dan perempuan sebagaimana ayat yang berupa misalnya ayat memerintahkan untuk berpuasa, yang juga tertuju pada keluarga perempuan. Karena ini berarti keluarga orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. 7. Fungsi sosial. Fungsi sosial sebagai fungsi untuk mempertemukan keluarga besar kedua belah pihak
keluarga istri dan keluarga suami. Keluarga harus berupa menjamin komunikasi berjalan lancar serta berada antar sesama anggota keluarga. Fungsi sosial ini melahirkan komunikasi interpersonal dan kemungkinan juga melebar pada transaksi-transaksi dalam konteks saling menolong antar sesama. Baiklah, materi yang kedua akan dijelaskan pada Selvi. Kepada Selvi kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Konsep keluarga dalam hukum Islam. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Karena keluarga menjadi dua anak kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan kegiatan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan. Keluarga merupakan tempat citra yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kehidupan manusia sejak keadaan khalifah. Konsep keluarga menurut Islam secara substansial yaitu membentuk rumah tangga yang bernapaskan Islam, yang sakinah, kedamaian, mawaddah, ketentraman, warahmah, kasih sayang. Tujuan ini yang ingin dicari dalam sebuah rumah tangga. Dengan tercapainya konsep ini, maka rumah tangga yang harmonis dan bahagia berlandaskan syariat Allah akan mudah dijalani. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawab yang pokok dalam rumah tangga dan masyarakat. Di antara hak-hak kewajiban suami sebagai berikut: 1. Mahar dan nafkah. 2. Pendidikan dan pengajaran. 3. Adil dalam berinteraksi. 4. Kesenangan yang bebas. 5. Tidak cemburu berlebihan. 6. Berita prasangka baik pada istri. Seseorang yang berpikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan keluarga, maka tahap penting, tugas terpenting dan tujuan berkeluarga menurut Islam yaitu 1. Kemuliaan keturunan. Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksudkan ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia dengan memperantara anak dan mendekatkan seseorang pada 4 macam, yaitu 1. Mengikuti kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkuasa memperoleh anak adalah jenis manusia terpelihara. 2. Mengharapkan cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi. 3. Keberkahan dengan doa anak soleh setelah kematian. 4. Mencari syafaat dalam meninggalkannya anak kecil jika ia meninggal sebelumnya. 2. Menjaga diri dari setan. Hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keperingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pengembangan, dan menjaga kelamin. Berkaitan dengan hal ini, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya, "Barang siapa yang menikah, sesungguhnya ia telah menjaga tengah agamanya, maka bertakwalah." 3. Bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup. Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya. Oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti. Karena vertikal membentuk keluarga selamanya, tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. 4. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama. Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketentraman dengan bersama-sama, memandang dan bermain-main, menyebarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan. 5. Melaksanakan hak-hak keluarga, melawan nafsu, melatih dengan tanggung jawab kekuasaan, melaksanakan hak-hak keluarga, sabar atas akhlak, menanggung keburukannya, berusaha memperbaikinya, menunjukkan mereka pada jalan agama, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan yang halal, melaksanakan pendidikan baginya dan bagi anak-anaknya. 6. Pemindahan kewarisan. Tidak mungkin ada konsep pemindahan kekayaan dari generasi ke generasi tanpa adanya wadah yang memelihara nasab, kerabat, dan keturunan. 7. Masalah-masalah lainnya. Keluarga memiliki banyak tujuan yang tidak disebutkan, antara lain keharaman zina, yakni perbuatan yang kita ketahui sebagai kekejian besar yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk melakukannya, bahkan untuk mendekatinya, dan semua hal menyebabkan terjadinya zina. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.